Kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang branch manager dari sebuah merek yang lagi naik daun nih di Indonesia nih, dari GRI gitu ya maksudnya ya. Jadi, Kok merasa deja vu ya ini ya? jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Udah, anyway. Jadi kita kedatangan seorang tamu dari GRI, sebuah brand yang lagi naik daun nih. Jadi Bro Niki ini masih muda banget. Maksudnya ya, belum 30 udah jadi branch manager gitu ya. Belum 29 juga belum ya? Belum. Oh, belum ya. Jadi lagi jomblo lagi guys. Jadi ya. Ini nomor WA ya. Ini Instagram, Telegram, Facebook semua ada ya. Wajib dimasukin ya. Nanti langsung aja ngomong sono ya. Oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita ajukan ke Bro Niki gitu ya. Jadi kita mulai aja guys. Jadi yang pertama ya, coba dong tolong ceritain bagaimana pengalamannya sebelum jadi branch manager di GRI gitu ya. Pernah kerja di mana aja, gimana gitu ya. Silakan Bro Niki. Sebenarnya thank you ya Mr. Sam udah mengundang. Sama-sama. Ya. Jadi saya pribadi sih kuliah itu tuh di Bandung. Ya. Saya lulus tuh di tahun 2015. Dan 2015 baru lulus guys. Ya, masih muda banget guys. Jadi saya emang dari dulu sampai sekarang tuh kerja tuh selalu di perusahaan China. Karena lumayan bersyukur saya bisa Mandarin. Ya. Jadi pas saya di Bandung saya kerjanya tuh di bagian gadget, di merek gadget di handphone. Habis itu saya pindah ke Surabaya, masuk GRI sampai sekarang dari tahun semester 1 2016 sampai sekarang ya selalu di GRI. Itu pun bukan di Surabaya malah, lebih tepatnya tuh di Jawa Timur, di pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok, ya awalnya tuh cuma asisten sales. Asisten sales, terus ya syukur ada kesempatan untuk jadi sales di Kediri. Habis itu dapat kesempatan lebih, jadinya tuh dipindahin ke Surabaya. Dan di tahun 2018, semester pertengahan lah, semester 1 mendekati semester 2. Itu atasan saya, Mr. Simon namanya, orang China langsung. Dia naik pangkat, dia tuh dipindahin ke Jakarta. Jadi saya kebetulan bisa Mandarin juga syukurnya. Jadi tuh saya ditunjuk untuk pegang cabang Surabaya pada saat itu. Terus setelah pegang beberapa bulan kemudian, kebetulan yang GM yang di Bali, Pulau Bali itu mau dimutasi ke China. Jadi kan kekurangan SDM tuh. Jadi saya juga ditugasin untuk pegang Bali. Jadi itu di awal 2019 lah, atau mungkin belum nyampe, mungkin masih di 2018. Akhir-akhir gitu ya. Akhir-akhir gitu. Saya jadi itu pegang cabang Surabaya sama Bali, dan di awal 2019, pertengahan lah, awal April atau Mei gitu, saya baru dimutasi ke Jakarta sampai sekarang. Jadi Sojowo ya? Sito. Sito iso lah. Kurang high quality apa guys ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, iso Jowo ya. Jadi ya. Ya tiba-tiba lah sampai sekarang. That's how I live. Oke, jadi udah berapa lama ya kerja di GRI ya? Kalau saya sendiri dari 2016 sekitar 5 tahun lah. 5 tahun ya? Juga, ya. 5 tahun jadi BM guys? Ya, 5 tahun syukur. Kalau masa jadi BM sih belum sampai 3 tahun. Belum sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Luar biasa. Terus selama ini kerja di GRI, tantangannya apa ya? Tantangannya kayaknya nggak ada deh. Kerja ke tantangan ya? Kerja ke tantangan. Saya ngelamar di GRI aja boleh nggak? Enggak lah, bercanda. Nggak usah buka toko lagi, tantangannya banyak guys. Kerja di GRI ada tantangan, asik coy. Ya, tantangan gimana ya? Tantangan sih menurut saya ya, di setiap posisi, di setiap divisi, di setiap departemen, di setiap merek itu pasti ada. Ya tergantung kita sendiri gimana caranya. Kayak di GRI, visi misinya GRI itu buat jadi number one, bukan cuma di China, bukan cuma di Indo, tapi pengennya tuh di sedunia number one. Jadi tuh otomatis dengan targetnya yang number one ini, otomatis tekanan pasti gak akan kecil. Dan GRI sendiri tuh emang sekarang tuh udah ada cabang Sumatera, tapi sebelumnya kami tuh cuma di Jawa Bali. Jadi tuh untuk value-nya GRI sendiri tuh kami lebih peduli ke quality, ke service. Jadi tekanan yang datang itu tuh sebenarnya nggak terlalu kecil. Apalagi kita tuh aim-nya kan jadi number one di semua merek, bukan cuma di merek China. Jadi tuh ya adalah. Terus yang diharapin apa ya kerja di GRI gitu maksudnya? Untuk saya duit.
Gue juga butuh duit, coy. Maksudnya yang untuk perusahaan. Betul, gitu ya, maksudnya kan. Iya, betul buat perusahaan ya. Gitu maksudnya. Ya, otomatis untuk perusahaan saya baik dari kalau menurut kami ini tim kami ini lumayan satu arah ya. Baik dari saya sendiri, dari bos saya, dari manajemen-manajemen yang di China ataupun tim-tim yang di sini, baik dari sales, divisi yang lain. Itu kami sih yang tadi saya bilang, we aim for number one. Bukan cuma di merek China, tapi di semua merek. Dan GRI sekarang emang bisa dibilang di Indonesia, untuk merek China sendiri, GRI kalau mengaku, GRI juara 2, gak ada yang berani ngaku juara 1 untuk merek China. Emang mungkin kedengarannya rada sombong ya, tapi secara angka, faktanya sih sementara begitu. Sementara ya. Jadi ya, visi misi kita tuh balik lagi ya, value-nya GRI itu tuh lebih ke bukan cuma tentang GRI sendiri, tapi kami pengen masyarakat Indonesia lebih kenal merek-merek yang China. Kenapa? Karena kita semua juga tahu, gak munafik juga, merek China dari dulu tuh lebih dipandang lebih ke barang murah, barang yang kualitinya agak low gitu kan. Tapi padahal iPhone juga dirakit di China. Banyak. Di pabriknya Foxconn, guys, salah tahu guys. Tesla pun pabriknya kan di China. Betul. Jadi ya maksudnya ya kita juga berusaha merubah konsepnya dan persepsinya masyarakat Indonesia gitu ya. Maksudnya ya kalau memang nggak semua barang China itu jelek. Betul. Gitu, maksudnya ya nggak semua barang China itu murahan, cepat rusak dan segala macam gitu maksudnya ya. Benar gitu. Benar sekali. Itu poin saya. Jadi itu yang namanya suatu negara pasti ada teknologinya sendiri, betul. Ya kan? Jadi emang lebih senang inovasi lah daripada penjualan. Jadi itu kami itu juga pengen lebih senang inovasi daripada penjualan. Itu betul. Luar biasa. Iya, duit yang kita keluar di inovasi sendiri itu gede sekali dibanding merek-merek lain. Jadi waktu saya main ke pabrik GRI juga di Zhuhai waktu itu juga memang ada satu gedung sendiri yang isinya R&D ya, research and development ya. Jadi benar-benar karyawannya juga banyak, satu gedung sendiri yang tujuannya tiap hari memikirkan inovasi terbaru untuk GRI gitu ya maksudnya ya. Lihatnya beragam macam, ada yang es lah, yang kedap suara lah. Iya, luar biasa sih waktu itu kita main ke pabrik GRI juga, wah mantap banget sih. Dulu memang belum sempat bikin konten sih. Nanti diundang lagi ya. Ya, setelah COVID ya. Kecuali nanti ya, kita bikin konten juga nanti. Karena COVID kan ada susah. Betul ya, kita berharap COVID cepat selesai ya guys. Gitu maksudnya udah ulang tahun tiup lilin gitu ya maksudnya. Kapan kelarnya gitu ya. Makanya vaksin loh. Ya vaksin loh, jangan lupa. Oke. Balik lagi tadi untuk yang GRI sendiri, kami kan lebih pengennya tuh bukan cuma GRI sendiri, tapi semua merek China dikenal juga kan. Yang tadi saya bilang, yang namanya sebuah negara kan pasti ada yang namanya quality yang tinggi, yang rendah. Kita tuh juga pengen masyarakat tahu kalau China itu tuh juga punya barang yang kualitinya bagus. Contohnya seperti GRI, Oppo, Wuling, dengan harga yang masyarakat yang masih bisa diterima, tapi grade-nya tuh tinggi gitu loh. Betul. Oke. Jadi gini nih, saya mau ngomongin soal garansi nih. Ya. Jadi GRI ini dulu ya satu-satunya brand AC yang berani memberikan garansi 10+5. 10 tahun kompresor, 5 tahun spare part, 1 tahun ganti baru. Oke, nggak ada merek lain satupun yang berani ngasih garansi segitu lama. Terutama merek Jepang juga nggak ada yang berani. Ya maksudnya ya, jadi ya cuman GRI doang nih. Jadi kan orang kan suka nanya nih ya. Sebenarnya kalau kasih garansi panjang begitu ya, sebenarnya ada dua sisi. Kalau menurut GRI ya, barang dia bagus. Menurut orang sini juga pernah ya, ada salah satu orang kaskuser juga yang nanya sama saya, kok GRI panjang banget sih garansinya? Kenapa? Atau barangnya cepat rusak ya, makanya garansinya panjang gitu, biar diganti mulu gitu maksudnya. Jadi gimana bro menurut bro? Jadi di sini nih, kenapa ya kami berani kasih garansi yang panjang gini? Otomatis ini ada sedikit berhubungan dengan cara pandang GRI juga, dengan visi misinya GRI. Yang tadi saya bilang, GRI kan pengen menjadi number one di sedunia, ya kan? Dan otomatis gimana cara GRI bisa komunikasi dengan masyarakat? Otomatis adalah lewat yang namanya produk. Ya, kalau produk kami jelek, otomatis masyarakat nggak akan mau komunikasi dengan GRI. Betul. Iya dong. Itu adalah cara pandang GRI. Dengan quality yang bagus, kami baru bisa dapat kepercayaan dari masyarakat. Itulah kenapa kami berani kasih 5+10, 5 tahun spare part, 10 tahun kompresor, dan 1 tahun ganti baru. Ya, karena kami percaya dengan quality kami sendiri, makanya kami berani kasih
garansi panjang garansi gitu ya. yang kayak gitu. Iya. Oke ya guys. Jadi bukan karena barangnya cepat rusak ya guys, justru karena mereka percaya banget barangnya bagus, jarang rusak sampai garansinya bisa panjang begitu gitu maksudnya ya. Justru cepat rusak kami nggak berani, otomatis rugi. Iya. Gaji saya. Aduh gitu ya. Oke, sekarang kita ke arah line up Gree nih. Oh, oke. Gree ini ada line up berapa banyak sih di Indonesia gitu maksudnya ya. Kan tunggu. Sebelum line up nih, ada satu hal nih yang ada yang nanya sama saya ya. Gree itu dulu punya AC yang namanya C3. Oh, C3. Betul ya, itu tipe low watt. Best friend gitu. C3 itu dulu pada saat pertama kali keluar cukup menggemparkan pasar AC di Indonesia karena C3 itu AC dengan yang setengah PK terutama ya. BTU-nya 5.000. Setengah PK full 5.000, tapi wattnya cuma 290. Betul ya. Nggak ada satu merek lain pun di Indonesia yang dijual yang wattnya sekecil itu dengan BTU yang full 5.000. Betul ya. Brand-brand lain rata-rata low wattnya setengah PK itu antara 320, 330 watt gitu ya. Sedangkan Gree 290. Dan selama saya jual, tidak pernah ada yang komplain bilang nggak dingin. Nggak ada. Berarti benar-benar murni nih. Setengah PK 5.000 BTU, 290 watt. Masalahnya, 1 tahun discontinue. Ganti model. Ya, jadi kita mau nanya langsung nih sama pihak Gree gitu ya, karena banyak sekali yang nanya sama saya di Kaskus, di customer kita pada nanya gitu ya, kenapa sih C3 kenapa di discontinue, itu kan barangnya bagus, apakah barangnya apakah produk gagal, apakah ya kenapa maksudnya kenapa discontinue gitu maksudnya gitu, sedangkan penggantinya sekarang C3E terus terang wattnya lebih tinggi bahkan dibanding C3 gitu ya maksudnya ya. Boleh tolong dijelaskan ya Bro Niki ya? Jadi, biar pada nggak stres gitu mikirin kenapa gitu. Pertanyaan yang bukan cuma Mr. Sam ngalamin, banyak juga yang tanya ke pihak-pihak Gree lewat Instagram, email, gitu. Di sini ya kami kasih sedikit penjelasan secara formal ya. Jadi itu tuh lebih karena ini bukan cuma tentang Gree doang, tapi emang karena di saat C3 lagi booming-boomingnya di Indonesia, di China sendiri itu udah masuk ke zamannya inverter. Oke. Sedangkan C3 sendiri non inverter. Betul. Nah, di saat itu ada satu series, bukan satu series, banyak tipe yang non inverter yang didiscontinue oleh pabrik. Di antaranya salah satu adalah C3. Dan kenapa penggantinya C3E yang sekarang watt lebih tinggi dibanding C3 itu fakta. Kenapa? Karena C3E kebetulan masih ada dipakai di negara lain. Jadi itu tuh kita cuma pinjam barangnya negara lain untuk penjualan di sini sementara. Untuk C3E sendiri pun kemungkinan besar tahun ini akan ada perbaharuan. Mau upgrade, jadinya tuh namanya C5, C5, bom. Bocoran guys. Ya, Aduh, belum sampai situ pertanyaannya ya. Dia bocorin dulu ya. Always a step ahead. Iya. Wah, itu misi Gree ya. Anyway, jadi balik lagi nih maksudnya ya. Jadi saat ini itu line up-nya AC Gree itu apa aja sih sebenarnya yang dijual di Indonesia gitu maksudnya ya gitu ya. Saya lebih jelasin ke kategori dulu ya. Boleh. Untuk kategori ada namanya RAC, Residential Air Conditioner. Terus ada namanya LCAC, Light Commercial Air Conditioner. Ada juga namanya CAC, Commercial Air Conditioner. Yang terakhir HA, Home Appliances. Ya. Emang ada home appliances? Ada. Ini ya? Iya. Air purifier? Nah, untuk HA sendiri sih Gree Indo termasuk mudah sekali, belum dah tahu. Iya. Ya, dan barangnya tuh masih terbatas. Oke, saya mulai dulu dari yang residensial. Betul. Oke, residensial kami ada tipe standar, low watt, inverter, sama deluxe inverter. Oke. Untuk yang standar namanya ada satu lagi ketinggalan loh. Combo split. Combo S-nya nggak disebut-sebut coy. Oke, anyway. Kasihan anak tiri guys. Ya, itu kan lebih yang difokuskan. Siap. Oke. Jadi itu untuk yang MO3 itu tuh yang tipe standar. Itu juga bukan cuma MO3 tapi semua tipenya Gree, baik dari MO3, C3 sampai ke Multi S, LCAC, Big Dump. Combo S. Combo S. Multi S lagi kan? Dibayar berapa nih? Barang sebelah. Ampun. Dibayar box beli Gree gitu loh. Oke. Siap. Oke. Iya. Ya. Udah retek masih salah guys. Oke, anyway.
Ya, jadi untuk yang MO3, C3E sampai ke yang LCHC, termasuk yang floatan di 10 PK inverter ataupun yang big duct yang 20 PK, itu semuanya itu tuh outdoor-nya udah go pin dan indoor-nya udah go pin. Itu yang pertama. Terus MO3-nya GRI ada yang namanya triple protection. Nah, kasih penjelasan di sini ya. Siap. Ya. Apa triple protection? Sebutin dong, kalau nggak tulisannya apa? Salah ngomong. Anti konslet. Anti konslet. Anti terbakar. Ya, satu lagi coba cari tahu. Parah ini guys. Kita suruh pulang aja apa guys ya? Gak apa-apa, nanti keluar tulisan di situ ya guys. Ada semua kok. Tenang aja, tenang. Ya, oke. Terus setelah MO3 kan yang tipe standar. Tipe standar, selain tipe standar ada juga namanya tipe low watt. Yang tadi Mr. Sam bilang itu tuh yang low watt tapi yang penggantinya C3. Yang itu kemungkinan besar tahun ini pun akan discontinue jadinya yang C5. Malah bocoran terus. Ya, bocor terus guys. C3E saya gak banyak ngomong. Terus ada juga namanya F1. Ya. F1 itu tuh bisa bisa dilihat di sini. Ini pun pakai sendiri gitu loh. Bagus guys AC-nya guys. Betul jadi guys. F1-nya itu tuh bukan cuma ada yang warna putih, ada juga yang warna emas. Betul. Dan sistemnya itu tuh dia pakai yang namanya inverter G+. Inverter G+ kita panggilannya di GRI. Tapi lebih dikenal di masyarakat namanya soft start. Nah, soft start tuh dia tuh kalau AC biasa, dia kan kalau dinyalain tarikannya tuh tinggi, baru turun gitu kan. Kalau soft start dia naiknya tuh perlahan. Ya, jadi nggak akan loncat gitu loh. Ini di tipe mana? Ini di tipe F1. F1 ada, dan yang kedepannya pasti semuanya itu ada juga. Oke. Jadi untuk saat ini yang dijual di Indonesia tipenya MO3, C3E, yang lebih umum. C3E, F1, kemudian G-Tech ya, betul. Yang premium inverternya ya, deluxe inverternya ya, sama Combo S ya untuk saat ini ya. Oke. Jadi ingat guys, maksudnya C3 kemarin discontinue bukan karena barang gagal ya, bukan karena barangnya jelek ya, gitu, karena memang sudah discontinue dari sana dan sudah ada bocoran juga akan digantikan dengan tipe baru nanti nih, gitu. Sekalian gua tanya dah, ada tipe-tipe baru nggak tahun ini, gitu maksudnya. Ingat ya, biasanya kan tiap tahun kan brand-brand ngeluarin AC baru nih, bener ya. GRI ada nggak rencana ngeluarin tipe baru tahun ini? Sesuai yang tadi saya bilang, GRI kan suka banget yang namanya inovasi. Jadi hampir tiap tahun tuh ada tipe baru. Di tahun ini sendiri, lebih tepatnya di bulan April, MO3 udah mau diganti ke MO5. Bukan digantikan, tapi upgrade. Dengar tuh ya, tipe baru guys. Ya, baru dengar di sini loh, di channel ini loh ya. Makanya subscribe guys. Otomatis dengan spesifikasi yang lebih bagus dan fitur-fitur tambahan. Fitur-fitur tambahan bukan cuma di MO5 yang tadi saya bilang C5 itu pun tahun ini kemungkinan besar akan masuk. Udah lagi progres. Penggantinya C3E itu guys. Penggantinya C3E yang lower. Dan inverter pun F1 mau upgrade juga jadinya tuh ke F5. Bukan F2 ya, F5 langsung. Kalau F mah itu ya guys, jangan ya guys. Itu mati guys. Sama Opa Niki aja ya. Ganteng loh guys, gila guys, pada nggak mau tuh. Pokoknya WA, Instagram wajib ya. Tenang, nanti langsung dihubungin aja ya guys ya. Jomblo nih lagi nyari yang mau dihalalkan katanya. Aduh, jadi anyway, gini, di MO5 ada fitur baru nggak? MO5 sendiri ada. Ada fitur baru? Ada, yang namanya GRI kan inovasi banget tuh. Jadi tuh bisa dilihat dari dulu tuh ada beberapa fitur yang pakainya cuma di tipe-tipe yang mahal. Sekarang di MO3, C5 semuanya tuh udah pakai fitur tersebut. Di antaranya saya sebutin yang lebih banyak dikenal, itu namanya Smart Cleaner. Ya, jadi itu dia tuh bisa membersihkan indoor, terus membuang debu-debunya itu tuh lewat pipa pembuangan. Yang sebelumnya bisa bersihin filter AC sendiri. Betul. Kalau di merek sebelah adanya di AC yang 20 juta harganya guys. Inverter guys, yang masih buatan Jepang guys, itu bisa bersihin filter sendiri juga. Ini masuk ke AC standar non inverter, bisa bersihin filter sendiri. Ya, jadi pasti harganya mahal, enggak? Sesuai motonya GRI, kita tuh merakyat. Merakyat dengan quality yang bagus, tapi merakyat. Jadi harganya pasti nggak banyak naik. Standar, kemungkinan besar nggak naik malah. Kalau sampai naik mahal, jangan salahin saya ya, salahin yang sono ya. Tadi kan WA-nya udah ada, WA-nya udah ada. WA dia ya, guys ya. Aduh. Jadi luar biasa ya. Itu mungkin AC pertama di Indonesia yang punya fitur itu dengan harga yang
Betul, sesuai yang tadi. Maksudnya tidak mahal, merakyat tadi katanya kan, gitu maksudnya. Sesuai yang tadi yang saya bilang sih, baik dari Gree China, baik dari bos saya, baik dari saya pribadi, baik dari tim saya, kami tuh tahu lah Gree ini sebuah perusahaan. Gimana cara perusahaan mau komunikasi dengan masyarakat, ya otomatis adalah lewat produk. Dan produk ini namanya AC Gree, gitu loh. Jadi itu kami selalu inovasi supaya AC Gree kami ini lebih dikenal, lebih bisa sering dipakai di masyarakat, lebih sering dilihat, gitu. Jadi itu fitur-fitur itu tuh setelah kami inovasiin, kami otomatis gak akan pelit. Kami tuh pengen show off, gitu loh. Show off ke masyarakat kalau Gree itu punya teknologi tersebut dan bisa dijangkau di segmen manapun. Luar biasa guys, saya aja baru dengar nih. AC bisa bersifat tersendiri gitu ya, maksudnya ya, luar biasa ya maksudnya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, supaya nggak kepanjangan juga ya. Jadi kira-kira strategi dan langkah apa nih yang bakal diambil Gree di tahun ini nih? Katanya kamu mau bisa jadi nomor 1 nih, bener ya? Betul ya maksudnya ya, untuk melawan brand-brand yang udah gede nih, yang udah puluhan tahun di Indonesia nih, bener ya? Gree kan katanya masih sumur jagung katanya ya, masih baru ya, cuman penjualannya kebetulan ya gara-gara kalian semua juga sih yang bisa membantu untuk Gree jadi nomor 1, betul ya maksudnya ya. Cuman dari sisi Gree-nya sendiri apa nih kira-kira nih yang ada strategi khusus nggak atau langkah-langkah apa nih gitu mau dilakukan nih maksudnya biar bisa jadi nomor 1 di Indonesia gitu maksudnya gitu loh. Kalau untuk pertanyaan ini ya, ini baru kan pikir tentang pertanyaan ini sih dan bisa pikir-pikir ini Gree termasuk lumayan polos ya. Untuk Gree sendiri sih nggak ada polos. Dari Gree sendiri sebenarnya nggak ada trik-trik, taktik nggak. Kami itu arahnya selalu dari dulu sampai sekarang tuh selalu sama sih. Kami itu percaya dengan quality yang bagus, dengan harga yang merakyat, kami bisa jadi number 1. Gitu aja. Nggak banyak bicara, otomatis ya sesuai yang tadi saya bilang, satu-satunya cara perusahaan kami komunikasi dengan masyarakat adalah lewat produk. Jadi otomatis kami itu pengen lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat, itu adalah lewat produk-produk kami yang quality semakin hari semakin bagus. Oke, kami juga percaya dengan masyarakat Indonesia pastinya juga setelah melihat quality-nya Gree otomatis akan tertarik. Jadi itu maybe that's the only method that we're gonna use. Dan yang sesuai yang tadi saya bilang, mungkin dari layout sendiri itu ada upgrade, tapi upgrade pun demi quality yang lebih bagus, supaya bisa dinikmati oleh masyarakat tempat gitu loh. Jadi overall ya quality over anything, I guess. Jadi ya memang Gree itu memang dari dulu ya terkenal kalau AC-nya juga bandel ya, yang komplain sedikit, dingin gitu maksudnya ya. Bahkan saya juga punya customer juga yang biasanya pakai merek sebelah gitu ya. Kemudian pada saat kemarin kena kota-kota impor kan barang susah ya, dia mencoba tuh pakai Gree tuh maksudnya ya. Habis coba pakai Gree, terus WA saya dia bilang, gue nggak mau beli lagi merek lain, gue pokoknya pakai Gree aja deh. Ini bukan saya yang ngomong lah ya. Ini salah satu testimoni juga sih maksudnya, karena memang dia merasa dia selama ini pakai merek lain gitu maksudnya yang lebih mahal harganya gitu ya, puas, nggak ada masalah, dingin katanya, dan kebetulan saya kasih Gree kemarin dipasang di rumahnya dia, harganya lebih murah, garansi lebih lama, dia bilang dinginnya malah lebih dingin yang ini katanya gitu. Ya gitu, jadi ya ini sedikit testimoni aja sih maksudnya gitu ya. Jadi kita punya konten juga nggak mau lama-lama ya. Nanti kalau barang-barang baru udah siap diluncurkan, kita juga akan bikin konten. Kita juga mau gerebek kantor Gree juga nih, silakan. Tapi banyak kasih info dulu ya, saya bersih-bersih dulu. Berarti berantakan guys. Anyway, banyak juga yang nanya sama saya, kantor-kantor kayak brand-brand AC gitu beda nggak sih gitu maksudnya ya sama kantor-kantor biasa gitu ya. Nanti kita juga mau datang ke kantor Gree, kita mau lihat ada divisi apa aja, dan segala macam, ada training center apa enggak, segala macam gitu ya. Nah, ditunggu aja konten-konten selanjutnya guys. Makanya jangan lupa selalu subscribe channel ini, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tulis juga di komen di bawah pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan jawab. Kalau ada mau nanya langsung ke Gree, bisa tulis di komen, kita tanyain langsung ke Bro Niki. Dan juga kalau punya ide-ide nih mau bikin konten apa, mau wawancara siapa, mau bahas apa gitu ya soal dunia per-ASEAN gitu ya, di komen aja di bawah, nanti kita akan bikin konten yang baik. Oke? Jangan lupa kalau mau beli Gree di toko kita, nanti nomor sales WA-nya ada di bawah di deskripsi, di bawah deskripsi, tinggal dibaca. Jangan lupa kunjungi juga websitenya kami, National Electronic. Follow IG-nya kita juga, nanti ada di sini juga ya. Follow IG-nya dia juga, salah ya.
Oh, wajib itu. Harus lah ya. Oke guys, thank you, segini aja guys ya podcast kali ini. Semoga berguna bagi kita semua. Semoga COVID juga cepat berlalu di Indonesia. Amin. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Cheers. Thank you. Oke.